Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan peternak. Ya, selamat datang pada podcast Galipo milik SMK Negeri Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast bersama dengan praktisi sekaligus guru tamu di SMK Negeri Tutur, jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia dan Kesehatan Hewan. Ya, untuk itu langsung saja kita lanjutkan. Selamat datang Bu Dr. Putri. Ya, mohon maaf ya, terima kasih. Ya, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek apa Bu? Oke, jadi hari ini kita akan melakukan praktek pemeriksaan kesehatan ternak secara berkala sebagai upaya deteksi dini gejala penyakit. Oh iya, jadi ini nanti pemeriksaan kesehatan ya. Yang melakukan prakteknya siapa ini? Nanti bisa dibantu oleh anak-anak kesehatan hewan. Oh iya, ya. Terima kasih. Jadi langsung ini Bu ya? Ya, bisa langsung saja. Ya. Oke. Jadi ini awalnya gimana? Jadi yang pertama dilakukan adalah kita melakukan inspeksi atau pengamatan kondisi tubuh sapi secara umum, apakah dia cara berjalannya baik, apakah ada kepincangan mungkin, cara berdirinya apakah simetris. Kita lakukan namanya inspeksi atau pengamatan. Jadi secara visual ya Bu. Oh iya, secara visual. Baik. Kan dia sehat. Oh gitu. Ya. Oke, selanjutnya setelah melakukan inspeksi atau pengamatan secara visual, kita lanjutkan dengan melakukan palpasi. Palpasi itu apa Bu? Oke, jadi palpasi itu adalah perabaan. Jadi kita meraba permukaan kulitnya, kita raba apakah ada mungkin kerontokan bulu, mungkin ada luka di permukaan kulitnya atau benjolan yang kita curiga juga penyakit, atau mungkin kita bisa menemukan ektoparasit, entah itu kutu, atau mungkin nanti kita bisa menemukan adanya kudis kalau bahasa awamnya. Oh, kudis. Skabies. Penyakit ya. Oh ya. Kita bisa menemukan dari kegiatan palpasi atau meraba ternak ini. Siap. Oh, jadi selain seperti itu. Kulit dan bulu, kita juga bisa melakukan palpasi pada daerah ambing, Pak. Daerah ambing. Ini adalah ternak sapi perah ya. Iya. Jadi kita fokus ke ambing juga, apakah ambingnya itu keras, apakah panas, bisa indikasi sakit juga. Ya, sakit apa Bu kalau ini? Bisa curiga mastitis kalau bisa keras. Mastitis, ya. Benar. Nanti nggak keluar susunya. Benar Bu. Normal kondisinya? Normal. Oke. Ada inspeksi ya, pertama palpasi. Lalu selanjutnya ada lagi namanya auskultasi. Auskultasi itu seperti apa? Auskultasi itu adalah pemeriksaan dengan cara mendengarkan. Kita punya alat bantu yang namanya stetoskop. Nah, ini kita bisa melakukan pemeriksaan denyut jantung, suara paru, suara pencernaan atau rumennya. Kita bisa melakukan pemeriksaan dengan cara mendengarkan suara jantungnya, ini salah satu. Apakah jantungnya normal atau tidak, apakah denyutnya sesuai standar atau lebih tinggi atau lebih rendah. Ini seperti alat punya kedokteran manusia ya, sama ya Bu ya? Sama. Pada dasarnya sama. Oh, prinsip pemakaian alatnya sama ya. Jadi kalau ini Bu, terkait dengan standar ya, standar. Kita bicara tentang standar, berapa denyut frekuensi denyut jantung normal? Kalau untuk sapi dewasa sekitar 55 sampai 80 kali per menit. Per menit 55 sampai 80 ya per menit. 1 menitnya 60. Bisa lebih tinggi dari itu, bisa efek kepanasan, bisa stres. Cuaca, benar. Bisa juga nanti mengindikasikan dia sakit.
Iya, demam kan biasanya kalau di orang itu nanti juga iya, naik. iya, temponya itu tinggi gitu ya. Ya, terus tadi ada yang suara paru. Ya. Itu suara paru terkait dengan? Suara paru bisa untuk penyakit, misal deteksi penyakit pneumonia. Oh, pneumonia pernafasan ya Bu ya? Ya, pernafasan. Penyakit pernafasan. Suara ngorok, ada produksi lendir yang berlebih. Oh, itu kita juga bisa mendengarkan. Oh iya. Jadi ada hubungannya dengan kalau apa suara itu, kalau kita ya manusia serak itu karena berlendir di dalamnya. Jadi deteksinya itu kalau di sapi ya Bu ya. Kemudian yang ketiga tadi suara pencernaan. Ya. Kalau nggak salah saya tadi ya. Pencernaan itu indikasinya apa? Nanti kalau bisa misal secara normal, fisiologi normal sapi itu kan dia pencernaannya selalu bergerak, Pak. Oh ya, pergerakan dalam perut usus. Jadi kalau misal dia indikasi nggak ada suaranya, misal berhenti atau dia temponya terlalu rendah, indikasi mungkin ke kembung, bisa gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan seperti itu. Atau mungkin lebih cepat itu juga bisa, mungkin diare. Oh, lebih cepat itu bahaya, lebih lambat juga bahaya ya. Ada indikasi lah ya, kelainan atau penyakit ya. Oke, itu sudah 3 Bu. Ada lagi Bu? Yang terakhir itu perkusi. Perkusi. Ya. Perkusi, bukan alat musik ya? Bukan. Jadi perkusi itu adalah cara pemeriksaan dengan cara mengetuk. Oh, diketuk. Oh, ada hubungannya dengan iya. Perkusi mirip-mirip Bu ya. Jadi itu di bagian? Bisa kita untuk melakukan pemeriksaan di perut, kalau indikasi kembung bisa ketuk biasanya. Kalau manusia Oh ya, manusia itu kalau kembung ya bub gitu ya. Iya. Berarti perut sebelah kiri. Sebelah kiri sapi ya? Kirinya sapi. Oh ya, kirinya sapi berarti sebelah sini ya. Oh, baik. Oke. Baik, Bu Dokter. Sebetulnya tujuan dari pemeriksaan ini apa, Bu Dokter? Jadi tujuan kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ini untuk mendeteksi gejala penyakit lebih dini. Lebih dini, siap. Ketika kita tahu gejala penyakit ini lebih awal, kita bisa mencegah penyakit ini menjadi lebih parah. Oh, benar. Jadi semakin cepat kita tahu, kita bisa lebih cepat untuk menanggulangi. Benar. Yang pertama tujuannya itu mencegah penyakit menjadi lebih parah. Ya. Yang kedua mencegah penyakit ini menyebar ke ternak lain yang masih sehat. Oh, benar. Iya. Menular ya. Segera isolasi. Iya. Oke. Supaya nggak menular tadi dipisah. Oh, benar. Betul sekali. Lalu selanjutnya kita bisa menekan biaya pengobatan. Oh iya, karena sudah parah. Iya. Jadi dari segi pengobatan juga kita tidak terlalu akan keluar banyak kos. Oh, benar. Kalau sudah terlalu menyebar, satu kandang ini misal tertular semua, kan kita otomatis untuk biaya pengobatan akan lebih besar. Benar, pembengkakan lah ya, karena tidak terdeteksi, ya penanganannya agak lambat, jadi oh iya, jangka panjangnya seperti itu ya, kalau efeknya ya. Ya, yang selanjutnya kita juga ini untuk menjaga produktivitas. Menjaga produktivitas. Kan kita ini ternak sapi perah. Benar. Otomatis yang kita andalkan adalah produksi susunya. Ya, benar. Jadi ketika ternak sakit kan otomatis produksi susunya akan turun. Oh, benar. Nah, kalau kita mendeteksi gejala penyakit ini lebih dini, kita bisa tanggulangi, bisa kita segera obati, otomatis secara produksi susu itu bisa tidak langsung ngedrop gitu loh. Terjaga. Oh, benar. Terjaga ya. Iya. Kalau ini pemeriksaannya sendiri? Ya. Sebaiknya itu berapa kali? Nah, misal dalam 1 bulan berapa kali? Pertanyaan bagus dari tadi. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan ternak ini secara rutin atau berkala, yang paling bagus, yang paling tepat, yang paling baik adalah dilakukan oleh peternak setiap hari. Setiap hari malah? Ya. Bisa dilakukan oleh peternak sendiri setiap hari. Mungkin setiap hari. Sambil mau ngasih makan, sambil dicek kan tinggal lihat kondisi sapinya. Oh, benar. Makannya.
masih baik. Benar. Mungkin benjolan yang tidak kelihatan, mungkin bisa diraba. Itu bisa sambil kita ngerumat sapinya sambil diperiksa. Iya. Karena kadang ada kala seperti ini anggapan. Oh, peternak ini kelihatan sapi itu gak normal, gak mau makan, gitu lah. Kasarannya seperti itu, gak mau makan. Akhirnya apa? Jatuhnya itu telepon dokter atau mantri, tidak mau ini apa namanya seperti tadi yang dipraktekkan anak-anak, inspeksi dulu, itu gak seperti itu. Apakah keterampilan seperti ini itu perlu dimiliki oleh semua peternak sebetulnya, Bu? Sebenarnya untuk pemeriksaan dasar kesehatan ternak ini perlu untuk peternak. Jadi sebagai langkah awal pencegahan penularan penyakit itu tadi, benar. Deteksi dini. Ya. Jadi setiap peternak kalau misal bisa minimal bisa cek suhunya, cek suhu, bisa ngecek pernafasannya, normal ataukah tidak. Iya. Minimal bisa mencegah penyakit ini menjadi lebih parah. Misalpun karena peternak ini kan tidak bisa untuk mendiagnosis memang Pak. Ya. Tidak dibekali untuk sampai sana. Jadi memang harus memanggil tenaga kesehatan, baik itu mantri maupun dokter hewan tetap akan dilibatkan. Tapi minimal peternak ini mengetahuinya itu lebih dini. Oh, Pak dokter, misal lapor ke dokternya, dokter sapi saya ini nggak mau makan mulai dari kemarin sore, terus hari ini demam, kan runtut gitu. Tiba-tiba lapor ke dokter, sudah kejadian, nggak mau makan, sudah kurus, sudah diare, sudah parah. Misal dokter mau mengobati juga akan lebih sulit. Gitu. Iya, sulit. Kalau terdeteksinya lebih awal kan? Oh, benar. Lebih gampang untuk diobati. Iya, jadi memang itu tadi ya, sesuai dengan tujuannya ya. Jadi paling nggak minimal tadi keterampilan adalah deteksi suhu, sama suhu, frekuensi pernafasan, minimal tadi yang seperti di awal inspeksi, palpasi. Oh, benar. Minimal bisa ngeraba, oh ini bulunya rontok, iya, luka di permukaan ini. Atau kutu ya, Bu ya. Oh, seperti itu. Benar. Untuk pemeriksaan lanjut yang lebih detail akan tetap butuh bantuan dokter hewan. Oh, benar. Terus ini Bu, praktek apa selanjutnya setelah ini? Kita akan bisa lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan suhu. Nah, pakai termometer berarti ya? Termometer digital. Kalau nggak ada termometer digital juga boleh pakai termometer air raksa, tapi saya kira termometer air raksa zaman sekarang sudah sulit ya. Iya, aksesnya sudah terbatas lah Bu daripada ini. Itu juga boleh. Oh, yang bekasnya COVID, ya. Kalau punya itu di rumah bisa digunakan juga. Iya, siap. Jadi seperti itu. Di rektum ya. Rektum itu bagian? Anusnya. Oh, anus, iya. Di anusnya. Jadi termometernya di situ. Oh, seperti itu. Ditunggu sampai nanti bunyi dan menunjukkan berapa suhunya. Benar. Gitu ya. Kalau di manusia kan diketiak gini Bu ya. Oh iya, nggak mungkin diketiak sapi. Iya, sapi ketiaknya 4. Atau agak jauh ini supaya tidak ini. Sapinya ada aktif ya. Aktif ya, berarti lincah. Benar, sehat berarti Bu ya. Kayaknya secara umum nampaknya sehat. Sampai bunyi gitu ya. Sampai bunyi, nanti termometernya itu bunyi tit. Kalau suhu tubuh pas sehat itu berapa Bu? Kalau normalnya itu sapi sekitar 37,5 sampai 38,5. Oh, iya 37 ya sampai 38,5. Jadi sekitar nanti misal naik 39 atau 39 lebih, ya berarti indikasinya dia mungkin demam. Kalau di bawah itu? Kalau di bawah itu hipotermi. Oh, kedinginan ya. Benar. Itu bisa karena mungkin suhu kondisi lingkungannya yang lagi turun, atau bisa juga dia shock. Oh, gitu. Sudah? Berapa? 37,7. Oh ya. 37 berarti masih dalam range normal. Iya, range normal Bu ya. Nggak melebihi 38,5 ya. Oh, seperti itu. Iya.
Selain itu kita juga bisa melakukan pemeriksaan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan itu bagaimana Bu Dokter? Oke, jadi untuk pemeriksaan frekuensi pernafasan ini normalnya sekitar 10 sampai 30 kali hembusan nafas per menit. Jadi cara penghitungannya juga sama, misal tidak 1 menit langsung, bisa mungkin 30 detik, berapa kali hembusan tinggal dikalikan 2 biar jadi 1 menit. Gitu. Berarti kalau misal pernafasannya lebih tinggi dari 30 kali per menit, berarti sapinya bisa dikategorikan dia ngongsrong atau bahasa awamnya ngongsrong. Misal lebih rendah dari itu juga berarti dia kan tidak normal. Tuh, jadi normalnya sekitar 10 sampai 30 kali per menit. Oh, seperti itu. Kalau lebih rendah juga bisa menunjukkan indikasi dia sakit. Sakit. Jadi sekitar 30 60. Oke. Kalau misal kesulitan ngitung per 1 menit kan kelamaan, Pak. Iya, 1 menit kita bisa kelamaan. Ngitung per 15 detik. Nanti hasil dari 15 detik itu berapa hembusan, kita kalikan 4. Dikali 4. Oh iya. Biasanya. Oh, seperti itu. Jadi itu bisa mewakili sudah Bu ya. 15 detik dihitung berapa, dikalikan, tinggal dikalikan 4 ya. Oke. Ini Bu, misal nih peternak tidak punya alat ya, seperti stetoskop tadi, termometer tidak punya ya, kira-kira secara ini bagaimana kira-kira peternak itu deteksinya? Kita mengatasi misal di rumah kita tidak punya termometer untuk ngecek suhu. Nah, untuk tahu sapi ini demam atau tidak, kita bisa lihat kondisi cungurnya. Jadi moncong ini moncong ya. Ini kondisi cungurnya ini apakah basah atau tidak. Kalau kondisinya basah berlendir gini, dia berarti sehat, Pak. Sehat. Sehatnya itu dia berlendir gini. Oh. Kalau misal cungurnya ini kering, berarti dia indikasinya demam. Demam. Oh, kering demam. Kalau ini normal. Kalau sapi itu punya ini enggak Bu? Apa? Pilek. Pilek. Iya. Bisa ya. Kalau pilek kan leleran di hidung. Oh, leleran ya. Beda lagi ya. Ini kan kayak kucing itu sama di hidungnya. Oh iya. Normal. Gitu bedanya ya. Jadi kalau di leleran di lubang hidung itu baru pilek. Ya, flu lah ya. Katakan flu. Dia ini tepat di hidung ya. Tepat di hidungnya. Cungurnya ini benar. Kering atau basah. Kalau basah normal, kalau kering dia indikasinya demam. Bisa juga dilihat seperti dari itu. Telinganya sini. Telinga. Kalau daerah telinga sini dia panas. Ini kalau ini anget. Anget, kalau iya. Ini normal. Suhunya kan sekitar segitu tadi, 37. Iya. Kalau di sini ini panas, berarti dia indikasinya demam. Dibarengi sama itunya kering, ininya panas. Panas. Oh, satu ciri yang bersamaan Bu ya. Iya. Oh, seperti itu. Ya kalau tidak punya stetoskop tadi, kira-kira? Kalau misal kita untuk stetoskop tadi kan kita untuk ngecek denyut jantung. Denyut jantung, benar. Untuk denyut jantung ini akan sinergi dengan pembuluh darah, arteri. Oh, benar. Jadi kita kalau misal nggak bisa dengerin di jantung, kita bisa ngecek berapa denyut nadinya itu di arteri. Arteri bisa di ekor. Di bagian mana? Di bagian ekor yang bawah. Mau tunjukin. Nah, ini namanya adalah arteri coxigealis. Coxigealis. Ya, di pangkal ekor sebelah bawah. Oh. Pangkal ekor yang sebelah bawah. Pangkal ekor. Permukaan dalam, luar Bu. Kan ekor itu ada bagian dalam yang nempel badan gini, ada yang di luar kan? Di atas. Ada yang di atas. Misal gini ekornya, kita ngeceknya yang di bawahnya nih. Oh, di bawah. Di punggung. Benar. Yang di bawah. Jadi oh, berarti pangkal ekor. Sekitar 5 sampai 10 cm dari pangkal ekor. Sama ya Bu, karena aliran darah ya. Iya. Jadi tetap standarnya pakai tadi. Iya. 50 sampai 80. Oke. Jadi terakhir ini Bu Dokter, ya. Kira-kira penyakit apa yang sering muncul ya, yang bisa
kita dari deteksi ini tadi itu bisa tertanggulangi lah atau diminimalisir lah kejadiannya itu, karena manfaat daripada kita melakukan inspeksi ini, pemeriksaan ini. Oke. Ya, kira-kira. Jadi kalau ngomongin penyakit ya sebenarnya ya. Banyak sebetulnya sekali ya. yang bisa kita istilahnya kita tangani dengan cepat kalau kita meriksanya tepat. Benar. Jadi ada penyakit yang lagi marak, mungkin penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya. PMK. Oh ya, yang baru-baru ini Bu ya. PMK itu kalau misal kita lakukan pemeriksaan rutin, kita menemukan lesi atau lepuh di mulutnya, mungkin di kakinya, oh berarti curiga PMK, langsung isolasi. Ada lagi LSD, benar. Skin disease, itu yang sekarang beberapa akhir ini lagi rame. Akhir-akhir ini, kalau misal kita melakukan palpasi tadi, kita nemukan nodul di permukaan kulitnya, oh curiga. Nodul itu seperti apa Bu? Nodul itu jadi kayak bentuk benjolan. Itu ya. Itu letaknya bisa di seluruh permukaan kulit sapi. Seperti itu ya Bu? Iya, biasanya seringnya di samping tubuh sini. Iya. Kalau kita pas mungkin kalau bulunya pas agak panjang ya. Kan mungkin dilihat aja nggak kelihatan, kita perlu perabaan ya tadi. Perabaan. Kita ada ternyata curiga LSD itu tadi ada. Oh iya. Nodul-nodul itu tadi. Benar-benar. Itu penyakit yang virus. Ya. Lalu ada lagi penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri itu. Contohnya mastitis tadi ya. Yang kita periksa. Iya, ambingnya tadi. Oh benar. Kalau curiga ada anget, mungkin ada pengerasan pada ambing, kita curiga mastitis bisa langsung segera diobati. Jadi putingnya tidak sampai mati puting. Oh kalau benar. Kita mengatasinya dengan cepat. Karena kalau kita terlambat mengatasi mastitis ini, bisa nanti dari kuartil 4 itu bisa mati 2. Oh iya. Bahkan sampai 3, sampai mati semua kalau tidak ditangani dengan cepat. Oh benar. Jadi kalau seperti yang Bu Dokter katakan, kalau dia tidak tertangani pada akhirnya ya deteksinya kita ekonominya lebih. Nah itu kita jelas rugi lah. Kita juga beternak sapi perah ini kan harapannya itu tadi adalah produksi ya Bu. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri kita bisa nanti konsultasi dengan dokter hewan, bisa dilakukan pengobatan, mungkin terapi antibiotik. Oh iya. Yang disebabkan oleh bakteri, contohnya mastitis. Ada lagi brusellosis atau bahasanya keluron. Oh, ya. Iya keluron. Yang pernah dengar saya. Keguguran itu. Keguguran. Itu juga harus segera diatasi karena kalau tidak ya itu tadi merantak. Iya, menular Bu ya. Menular, ya. Oh, untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, selain pengobatan atau terapi, itu juga bisa dilakukan pencegahan dengan cara vaksinasi. Vaksin, benar. Ya, kalau berhubungan dengan virus, vaksin berarti. Kalau kearifan lokal Bu, seperti empon-empon, jamu itu bisa? Kalau jamu-jamu itu tuh bisa suportif saja Pak. Oh, support. Tidak sebagai terapi atau pengobatan spesifik. Kalau sudah kejadian diobati sama jamu gitu. Oh, jadi seperti itu. Jamu-jamu itu bisa diberikan sebagai support aja atau pencegahan di awal. Oh. Jadi kayak biasanya peternak itu ngasih kunir, ngasih apa biar nafsu makannya naik. Benar. Ngasih daun pepaya biar tidak cacingan gitu. Oh iya. Tapi jadi, kalau misal sudah diketahui ternaknya itu sakit, cacingan, ya kalau cuma dikasih daun pepaya nggak bisa, harus tetap dikasih obat cacing. Iya. Benar-benar kalau masih taraf pencegahan itu efektif mungkin ya seperti itu. Baik ya Bu Dokter, jadi pada kesempatan kali ini saya berterima kasih sekali sama Bu Dokter sudah mau berbagi pengetahuannya ya, keterampilannya sama rekan-rekan peternak sekaligus juga saya juga belajar banyak ini Bu Dokter. Jadi terima kasih sekali untuk kesempatannya ya. Nanti kalau ada podcast lagi berarti bisa ya Bu, bantu saya ya Bu. Boleh. Iya.
Saya juga senang kalau misal bisa berbagi meskipun enggak. Siap, nggih. Mungkin topik-topik berikutnya akan lebih seru. Ya, lebih seru, lebih spesifik lagi terkait dengan perkembangan peternakan kita ya. Ya, untuk itu terakhir saya mohon maaf kalau salah-salah kata aku. Sama-sama, saya juga minta maaf misal ada kata-kata yang tidak tepat atau mungkin salah penyampaian. Mohon maaf bila ada kurangnya. Ya, iya Bu. Terima kasih, sampai jumpa ya. Kalau begitu Bu. Sama-sama Pak Jo. Waalaikumsalam. Ya, baik. Demikian ya rekan-rekan peternak. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil untuk podcast kali ini bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, peribahasa itu benar. Ya, pada akhirnya ketika kita sebagai peternak deteksi lebih dini, ya terkait dengan perkembangan atau kejadian khusus di peternakan kita, kalau kita tidak peduli, dalam artian sudah tanggung kejadian, ya pada akhirnya apa? Efeknya bisa dari ekonomi, ya terutama ekonomi, ya yang terlihat sekali mesti kita rugi di situ. Ya intinya seperti itu. Jadi terima kasih sekali lagi. Juga saya mohon maaf kalau ada dari perkataan saya atau perbuatan saya tadi kurang berkenan. Ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak.